Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, untuk Gaptek News kali ini akan ada 3 highlight berita yang akan gue sampaikan. Pertama itu adalah soal peluncuran Samsung Galaxy Fold dan juga Samsung Galaxy S10 series. Mungkin banyak dari kalian juga udah tahu ya, karena hands-on-nya itu juga udah beredar di banyak channel YouTube, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi memang kemarin Samsung itu memang baru merilis yang namanya Samsung Galaxy Fold, yaitu sebuah tablet hybrid disebutnya yang memang bisa dijadi smartphone dengan cara dilipat. Nah, harga untuk Samsung Galaxy Fold sendiri itu ada di USD 1980 atau sekitar 27 sampai 28 juta. Harga di Indonesia belum ada karena memang belum dirilis di Indonesia. Ukurannya ini saat dibuka adalah 7,3 inch dan 4,7 inch saat ditutup. Spesifikasinya kurang lebih mirip dengan S10 dan juga S10 Plus, akan hadir di bulan April tahun ini. Sebenarnya ini sebuah inovasi terbaru yang sangat unik menurut gua, tapi ukurannya itu jadi lebih tebal kalau dilipat dan belum jelas arah pasarnya itu kayak gimana. Nah, untuk Galaxy S10 series ini dia akan ada 3 varian yang muncul nanti, yaitu si S10i, S10 biasa dan juga S10 Plus. Mungkin kalian juga udah tahu ya untuk spesifikasinya itu kayak gimana, dan gue juga ngerasa improvement terbesarnya ini memang untuk S10 series ada di performance secara keseluruhan. CPU-nya makin kencang, terus layarnya juga makin bagus karena udah support HDR10. Kameranya juga udah ikut musim zaman sekarang, dimana sekarang udah masuk di eranya triple kamera. Terus satu lagi juga yang menghebohkan juga soal storage-nya yang sampai 1 TB dan juga soal RAM 12 GB. iPhone X. Tuh, mulus kan? Mantep kan? RAM-nya berapa? RAM 3. Cupu! Karena dia Samsung yang memang bikin chipset untuk memorinya, yang bikin IC untuk memori, jadi nggak salah-salah banget lah kalau misalkan Samsung itu pakai RAM sampai 12 GB dan juga storage sampai 1 TB, karena itu chipnya memang semua dari Samsung. Untuk fitur sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya, karena memang beberapa teknologi itu sebenarnya udah digunakan juga oleh smartphone-smartphone lain. Salah satunya adalah reverse wireless charging dan juga sensor fingerprint yang ada di layar. Yang terasa baru itu adalah layarnya, karena layarnya ini seperti ada tompelnya ya, karena penempatan kameranya yang seperti itu. Dan untuk Galaxy S10 series ini juga udah bisa di pre-order di Indonesia. Harga si S10 ini karena cuma ada 1 SKU aja, harganya itu ada di 13 juta. Untuk harga S10 Plus itu harganya mulai dari 14 juta sampai dengan 24 juta, tergantung SKU RAM dan juga storage apa yang kalian pilih. Harga S10i itu ada di 10,5 juta. Lalu berita selanjutnya ini adalah dari Intel. Bukan dari Intelnya langsung sih, tapi ada bocoran soal prosesor Intel generasi ke-9 buat di laptop. Dari informasi yang didapat sih kabar-kabarnya akan ada varian 8 core untuk Core i7 dan juga Core i9 di laptop. Dengan peningkatan core dan juga clock speed, kayaknya para produsen laptop ini harus mulai bekerja keras buat bikin sistem pendingin yang memang benar-benar bagus buat nanganin panasnya dari si Intel generasi ke-9 ini. Kenapa gue bisa berasumsi kayak begitu? Karena kalau kita ngelihat Intel generasi 9 yang ada di desktop seperti Core i9 9900K itu punya heat output yang cukup ganas menurut gue. Gue juga bisa berasumsi kayak gitu karena dari bocoran yang beredar ini, untuk Core i7 dan Core i9-nya yang 8 core itu punya clock speed yang cukup tinggi. Bahkan untuk Core i9 itu ada yang up to 5 GHz. Bayangin aja coba 5 GHz di sebuah laptop dan core-nya itu ada 8. Untuk Core i7 generasi 9 ini dia akan hadir dengan 8 core tanpa hyperthreading ya. Jadi yang ada hyperthreading itu hanya untuk varian Core i9 aja. Untuk Core i9-nya itu dia punya 8 core, 16 thread. Tapi sayangnya untuk varian Core i5-nya ini dia masih tetap stay di 4 core 8 thread. Padahal gue berharapnya sih untuk Core i5-nya itu bisa jadi 6 core 6 thread seperti Core i5 9600K di desktop. Lalu yang terakhir ini adalah berita soal AMD Ryzen. Beritanya itu adalah soal prediksi peluncuran AMD Ryzen 3000 series atau generasi ketiga lah kita bilang ya. Sebenarnya ini masih unofficial sih, tapi dari Planet 3D Now itu dia ngebikin sebuah gambaran roadmap untuk CPU-nya AMD nih untuk tahun 2019 ini.
Dimana kalau kita lihat itu di kuartal 2 sampai kuartal 4 itu kayaknya roadmap-nya itu benar-benar menarik banget. Di kuartal 2 itu ada gambaran bahwa AMD akan merilis APU untuk Ryzen 3000 series. Untuk Ryzen 3000 series yang APU ini dia belum menggunakan arsitektur Zen 2. Jadi dia masih pakai arsitektur Zen Plus dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Jadi gua rasa untuk APU di Ryzen 3000 series ini kayaknya cuma refresh aja dari si Raven Ridge. Harusnya si Ryzen APU 3000 series itu akan dirilis, benar-benar dirilis sampai muncul harganya beserta line up lengkapnya itu seharusnya ya, menurut gue nih, pendapat gue aja. Itu kayaknya sih akan dirilis di Computex 2019 karena roadmapnya itu ada di kuartal 2. Di akhir kuartal 2 sampai kuartal 3 itu disebutkan juga di gambar tabelnya bahwa AMD akan merilis yang namanya EPYC 2. Jadi ini CPU kelas server ya. Nah, untuk EPYC 2 ini dia udah menggunakan proses fabrikasi 7 nanometer dengan arsitektur Zen 2. Kemungkinan EPYC ini juga akan diluncurkan di Computex 2019. Karena ini udah 7 nanometer, kemungkinan juga di Computex 2019 Lisasu mungkin akan bikin teaser soal AMD Ryzen 3000 series yang non APU yang udah menggunakan fabrikasi 7 nanometer dan juga arsitektur Zen 2. Karena di gambar ini juga diperlihatkan bahwa Ryzen 3000 series dengan fabrikasi 7 nanometer itu akan dirilis di kuartal 3 hingga puncaknya adalah Threadripper 3000 series. Oke, mungkin segitu aja highlight berita yang bisa gue sampaikan di Gaptek News kali ini. Sorry gue belum bisa share berita mengenai GeForce GTX terbaru seperti 1660 atau 1660 Ti atau mungkin line up lainnya dari GeForce GTX karena gue udah terikat sama NDA. Kalau penasaran GeForce GTX terbaru yang lainnya itu ada apa aja, kalian googling aja deh sendiri mendingan ya. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.